Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Di sini Ulun mau melaksanakan pra observasi ini untuk kegiatan pembelajaran kami setelah ini ya, Bu ya. Nah, kira-kira yang Ulun tanyakan yang pertama ini tujuan pembelajaran impian capai ini apa? Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada kegiatan nanti yaitu melalui pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu nanti siswa dapat membandingkan pelaksanaan hak dan kewajiban di fasilitas umum dan sosial dalam kehidupan sehari-harinya dengan baik. Itu tujuannya. Oke, tadi tujuannya ya tentang pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional yang diterapkan untuk kebutuhan murid untuk menunjang tujuan pembelajaran sudah tercapai. Iya, betul sekali. Oke. Nah, dari tujuan tadi kira-kira nih apa yang membuat Pian ini ingin menerapkan pembelajaran KSE dan berdiferensiasi ini? Iya. Jadi apa yang membuat saya ingin menerapkan pembelajaran tersebut? Yang pertama, yaitu yang pertama kan penerapan pembelajaran KSE. Di situ pembelajaran sosial emosional di situ membuat pengendalian diri siswa. Jadi saya ingin mengharapkan siswa itu dapat mengontrol dirinya, mengendalikan diri dan memiliki kesadaran penuh terhadap proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan diferensiasi itu sendiri nanti saya akan melakukan tiga strategi, yaitu diferensiasi konteks, kemudian proses dan produk. Nah, di mana hal itu dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid sehingga murid saya nanti bisa belajar secara optimal. Ya, itu Pak. Jadi itu ya yang membuat Ibu ini ingin menerapkan itu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda ya. Jadi coba Ibu ceritakan sedikit bagaimana cara penerapannya itu, Bu. Oke, untuk penerapan nanti itu saya merencanakan itu tadi ada dua strategi ya Pak ya, yaitu yang pertama melalui kompetensi secara emosional, melalui pembelajaran sosial emosional, di mana nanti pada kegiatan pendahuluan itu saya akan melakukan teknik STOP, di mana teknik STOP itu nanti saya akan menyiapkan sebuah video pembelajaran dengan diiringi musik instrumental dan memberikan arahan juga kepada murid saya nanti melalui video yang ditampilkan dengan musik yang instrumen tersebut membuat siswa merasa relaksasi, kemudian berada di keadaan yang tenang dan mereka bisa mengendalikan emosionalnya dengan baik serta siap untuk pembelajaran. Itu yang pertama tadi ya Pak ya. KSE-nya. Kemudian untuk yang kedua itu melalui penerapan berdiferensiasi. Kita ketahui bersama bahwa berdiferensiasi itu adalah sebuah pembelajaran yang memetakan kebutuhan belajar murid. Okay. Dari gaya belajarnya ada yang visual, ada yang kemampuannya senang melihat saja, kemudian ada yang audio visual, mendengar dan melihat, kemudian ada juga yang kinestetik bergerak ya Pak ya. Nah, jadi itu nanti pada kegiatan intinya, pada kegiatan inti di situ saya akan memetakan kebutuhan murid, mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Setelah itu saya akan menyediakan gambar. Nah, selain itu berupa tayangan PPT juga Pak. Di situ ada gambar serta diselingi dengan video pembelajaran yang berkaitan kehidupan sehari-hari siswa karena di sini tentang hak dan kewajiban. Jadi akan saya tayangkan video tersebut. Dan selain itu dari kinestetiknya Pak, ini dari ice breaking. Jadi nanti di tengah-tengah pembelajaran saya akan memberikan ice breaking, karena di ice breaking itu nanti murid akan diajak mendengarkan, kemudian melihat gerakannya dan sambil bergerak. Iya, nah ya, itu Pak. Oke, itu tadi secara singkat penerapannya Bu ya untuk di pembelajaran di kelas Pian nanti. Nah, kira-kira nih aksinya nanti Pian menggunakan strategi apa dalam pembelajaran itu Bu? Nah, kalau untuk aksinya nanti
strategi yang saya gunakan itu ya tadi Pak ya, tadi sudah saya utarakan Iya. bahwa strateginya yang pertama yaitu pembelajaran KSE dan yang kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan memasukkan pada kegiatan pembelajaran pada kegiatan awal hingga kegiatan inti. Oke, nah setelah Pian menggunakan strategi itu nih, cara melihat atau indikator ketercapaian pembelajaran Pian itu apa? Ya. Nah, kalau membicarakan indikator Pak ya, karena kita namanya perencanaan, tentunya ada harapan indikator yang ingin dicapai ya Pak ya. Oke. Jadi nanti indikator yang saya harapkan itu melalui pembelajaran KSE ini yang akan saya terapkan dan akan saya praktekkan nanti, saya ingin mengharapkan siswa dapat mengontrol atau mengelola emosinya dengan baik saat mengikuti proses pembelajaran. Tentunya dengan kesiapan belajar siswa dan melalui pembelajaran diferensiasi, saya ingin memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Gaya belajar kan macam-macam ya Pak ya. Nah, jadi itu indikatornya Bu ya. Iya, tercapai dengan baik Pak sebenarnya. Supaya murid itu semua kebutuhannya tercapai dalam pembelajaran itu dengan baik. Sebenarnya. Oke. Terus kira-kira nih rencana ini dilakukan tanggal berapa nanti Bu? Oh ya. Untuk rencananya saya lakukan secepatnya, Ya. yaitu tepatnya hari Rabu ya Pak ya, tepatnya hari Rabu tanggal 8 Maret. Oke, Iya. Oke, nanti saya siap untuk supervisi nanti ya. Saya ikut ke dalam kelas nanti. Iya, mohon nanti arahnya Pak ya, bimbingannya. Nanti saya akan jika ada yang tidak sesuai saya nanti. jadi observernya Bu ya. Oke. Siap. Untuk merefleksi pembelajaran nanti Bu ya. Siap Bapak. Oke. Terima kasih. Terus kira-kira nih dalam menjalankan pembelajaran nanti, dalam persiapannya, terus mengetahui ketercapaiannya, kira-kira Ibu ini melibatkan siapa aja nih untuk mendukung kegiatan Ibu itu nanti? Iya. Karena kita kegiatannya ini kegiatan pendidikan, khususnya kita di sekolah ya Pak ya. Jadi tentunya kita membutuhkan ke pihak-pihak yang terkait, diantaranya kepala sekolah yang mendukung program kita, karena akan insya Allah dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal. Kemudian dewan-dewan guru lainnya semoga bisa menularkan kepada mereka Pak dan berdampak positif ya Pak ya. Ya. Dan khususnya kepada diri saya sendiri, semoga selalu tetap optimis dalam melakukan sedikit perubahan ke depannya. Oke. Terima kasih Bu. Itu saja yang ingin saya lakukan dalam fase pra-observasi ini. Semoga dalam pembelajaran nanti lancar Bu ya, sesuai dengan rencana Ibu ya. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, rasakan yang mengiring pian, ya, yang mengiring pian. Belajarnya kenapa itu? Mengajar kan masuk kegiatan. Silahkan secara langsung tampil di depan kelas. Bagaimana Bu ini setelah mengajar tadi? Alhamdulillah ya Pak ya. Setelah mengajar tadi, kegiatan pembelajarannya berlangsung sangat kondusif, anak-anak sangat antusias dengan pembelajaran Pak. Ya. Jadi tujuan kita untuk melakukan wawancara pasca observasi gitu ya. Sekarang kita akan membahas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan selama proses kegiatan pembelajaran di kelas Ibu? Iya. Karena berdasarkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya ya Pak ya, yaitu pra-observasi, Bapak sudah memberikan, kita sudah bersama-sama menyampaikan bahwa sebenarnya tujuan kita pada awalnya itu yaitu melakukan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sesuai dengan KSE ya Pak ya. Nah, jadi karena apa yang sudah saya lakukan tadi itu melakukan penerapan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi, baik itu
dari kontennya, kemudian prosesnya, produknya. Nah, kemudian alhamdulillah di kelas saya sesuai dengan indikator yang saya ingin capai, itu siswa dapat membedakan antara pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di mana mereka berada itu sudah dapat dilaksanakan dengan baik, Pak. Oke, jadi dalam pembelajaran diferensial itu sudah saya lihat sudah tercapai Bu ya indikatornya ini. Dari segi produk ya, proses sama Dari kontennya konten, jadi sudah tercapai alhamdulillah ya. Nah, terus kira-kira nih ada nggak yang ingin Ibu kembangkan? kalau masalah dikembangkan pasti ya Pak ya, kita dalam pencapaian sesuatu itu kan pasti nggak sampai di situ saja ya Pak ya, pasti perlu proses pengembangan ke depan lagi. Kalau yang saya rasakan dalam hal apa yang perlu dikembangkan, tentunya Pak dalam suatu perubahan itu tentunya tetap harus ada yang dikembangkan. Nah, di sini khususnya yaitu tentang keberlanjutan Pak. Jadi apa yang sudah kita laksanakan tadi di kelas itu hendaknya harus secara konsisten saya lanjutkan kembali untuk kedepannya agar hal itu bisa berdampak baik bagi lingkungan sekolah kita Pak. Khususnya di kelas ya Pak ya, karena kita proses pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang tadi sudah tercapai Bu ya? Iya. Oke. Kira-kira dalam mengajar ini ada nggak kendala-kendala masalah-masalah yang timbul gitu, yang faktor juga gitu? Kalau berkaitan dengan masalah yang timbul, karena ini memang kita sudah rencanakan ya Pak ya, dari yang pertama dari kegiatan pendahuluan tadi saya sudah melakukan pembelajaran bahasa emosional dengan awalnya mengajak siswa berdoa, kemudian melakukan teknik STOP, di mana teknik itu kita ingin membuat siswa lebih fokus mengikuti pembelajaran kita. Dan kemudian di kegiatan inti pun tadi juga setelah pertengahan pembelajaran saya sering dengan ice breaking. Nah, karena di situ anak-anak bergerak mengikuti instruksi, alhamdulillah mereka sangat antusias. Mungkin kendalanya hampir tidak ada sih Pak, karena memang terlaksana dengan antusias. Kemudian anak-anak aktif dalam pembelajaran, di mana diferensiasi yang saya tampilkan di sini tadi kan meliputi 3, yaitu konten. Konten itu materi yang saya sampaikan ada berupa gambar, kemudian di sini video, di mana kalau gambar itu kita ketahui bersama ya, yaitu tentang kebutuhan peserta didik tentang visual. Kemudian kalau video itu dari bukan kinestetik ya, dari auditori visual ya, karena mendengar dan melihat ya Pak ya dari video pembelajaran yang kita tampilkan. Kemudian dari ice breaking pun juga mereka sambil bergerak, jadi kinestetiknya juga terpenuhi. Jadi saya rasa hampir tidak ada, mungkin ya itu Pak ya, lebih kepada faktor pengembangannya ingin untuk berlanjut ke depan. Jadi kendala yang ada ini nggak ada ya, hampir nggak ada karena sesuai dengan rencana yang di RPTP sudah terjalan. Persiapannya sudah matang direncanakan. Jadi tadi kendalanya masalahnya hampir tidak ada ya. Jadi yang pengen kembangkan setelah itu apa lagi yang saya kembangkan yaitu rencana ke depan? Pembelajaran sosial emosional ini harus terus dilanjutkan Pak di pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena melalui pembelajaran sosial emosional kita bisa membuat siswa itu lebih melakukan pengelolaan dirinya dalam melakukan mengikuti proses pembelajaran. Selain itu siswa memiliki kesadaran, oh ini saatnya guru mendengar ya mendengar, jangan ikut berbicara, gitu ya Pak ya tentunya. Gitu. Memang saatnya bertanya, silakan bertanya. Nah, jadi artinya kesadaran siswa itu terlihat, kemudian pengendalian diri siswa itu juga terlihat, dan pembelajaran diferensiasi itu ternyata sangat menyenangkan bagi siswa tentunya, bagi kita pun juga termasuk luar biasa karena mengeksplor siswa dari berbagai kebutuhan, ya kebutuhan belajar siswa. Jadi pengembangannya agar selalu berkelanjutan di pertemuan berikutnya. Jadi rencana aksi yang ke depan itu ingin
terus melanjutkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosionalnya ya. Benar sekali, Karena Pak. pembelajaran ini sangat bagus Bu ya untuk kebutuhan murid itu Bu ya. Betul. Jadi kan lebih mengevaluasi kalau ada yang murid yang terus menerus Nah ya, tentunya dengan refleksi ya Pak ya. Iya, Nah, refleksi. jadi sambil nanti mau bantuannya karena Bapak juga selaku Kan kita sama-sama saling Iya, berbagi Bu ya, iya. tentang pembelajaran Iya, ini. saling kolaborasi. Nah itu program dan rencana aksi ke depan Pian itu bagus banget Bu ya, karena ingin menerapkan ini secara kontinu. Kira-kira ini mulai kapan Pian lakukan nanti? Iya. Rencana Pian ini? Oke. Karena ini sudah kita laksanakan, mulai kita laksanakan sudah, dan ternyata terasa begitu sangat berdampak positif, perubahan yang sangat berdampak positif, sehingga tidak perlu lama-lama Pak, kalau bisa besok menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dicapai ya kan Pak ya. Jadi artinya menyesuaikan tujuan pembelajaran, kita sesuaikan, oh ini perlu diferensiasi, ketiga diferensiasi, maka kita masukkan. Oh ini cukup diferensiasi prosesnya saja. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan tujuan belajar. Jadi secepatnya Pak. Secepatnya mungkin Bu ya, jadi tanggung jawab Pian untuk kedepannya itu secepatnya melakukan Iya. ini sesuai dengan kebutuhan murid, tujuan belajarnya apa, Iya. itu juga yang disiapkan, Iya. ya preferensi apa yang pas gitu Bu ya. Nah kira-kira dalam melaksanakan rencana Pian ini ada nggak yang perlu dukungan dari siapa aja gitu kira-kira? Tentu ya Pak ya, kita dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya pasti perlu sekali dukungan ya dari berbagai pihak, khususnya dari kita pihak sekolah ya. Yang pertama tentunya dari kepala sekolah kita ya Pak ya, karena beliau sebagai pemangku kebijakan yang paling utama. Kemudian tentunya dari Bapak sendiri karena selaku coach bagi saya, supervisor ya Pak ya. Kemudian tentu dari rekan-rekan yang lainnya, karena bila kita tidak ada dukungan dari berbagai pihak yang ada di khususnya sekolah kita, tentu dalam menjalankan suatu kegiatan kurang bersemangat ya Pak ya. Perlu banyak dari semua pihak Bu ya, jadi kepala sekolah, rekan guru Bu ya. Jadi itu dukungan yang diperlukan. Khususnya anak-anak tentunya Ya, sebagai khususnya subjek anak-anak belajar ya Pak ya. sebagai subjek dan subjek belajarnya ini. Itu komitmen ya Bu ya, Iya, benar untuk sekali. merencanakan rencana Pian ini ke Rencana depan. pengembangan ke depan. Iya. Nanti kalau ada kendala apa silakan berkonsultasi, silakan Saling saling kolaborasi, berdiskusi, ya. berdiskusi Berbagi gitu ya, Pak, ya. saling Iya. ngobrol santai lagi Bu ya. Iya. Udah Bu, ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Mungkin cukup disti ya Pak ya, karena memang luar biasa ternyata kegiatan pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi jika diterapkan di kelas itu memang sangat luar biasa membantu meningkatkan tingkat emosional siswa, pengendalian, kemudian proses pembelajaran lebih bermakna tentunya. Nah, dan saya sangat berterima kasih nih Pak karena Bapak sudah bersedia memberikan berbagi pengalaman, kemudian sharing bersama, berkolaborasi, sehingga dengan begitu tujuan kita dalam pendidikan ini khususnya di jenjang SD itu dapat tercapai secara maksimal ya Pak ya, harapannya. Sebenarnya yang hebat ini Pian Bu, karena Yang kan begitu, Pak. Pian sendiri nih yang melaksanakan, terus Pian sendiri juga yang mengevaluasi nih di mana kurangnya. Jadi Pian juga nih yang menemukan ide ini sendiri itu Bu. Saya cuma wadah untuk berdiskusi aja, wadah untuk ngobrol pimpin aja sebenarnya yang hebat Bu. Jadi ulun harapkan terus berlanjut ya komitmen Pian dulu ya. Iya. Nanti kalau ada apa-apa silakan kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Iya, Ya. siap-siap Bapak. Terima kasih banyak ya Pak Terus ya. juga terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Atas waktunya.